Makin lama konten affiliate itu makin susah, pemainnya makin banyak, konten kreatornya pun juga makin banyak teman-teman ya. Karena memang sebenarnya, mohon maaf nih, affiliate itu memang semudah itu teman-teman. Selama kalian bisa ngomong lancar, selama kalian bisa menampilkan sebuah angle atau konsep video yang menarik, itu udah lebih dari cukup. Tapi yang menurut saya benar-benar sangat berdampak bagi orang-orang di luar sana adalah gaya bicara, public speaking, itu nomor satu teman-teman. Karena apa? Karena saya melihat teman-teman orang-orang yang mungkin tinggal di desa, tinggal di bahkan yang mungkin orang-orang nggak pikirkan di gubuk lah, mungkin di pinggir sawah lah, ternyata bisa memiliki omset dan penghasilan yang sangat-sangat luar biasa dari affiliate, baik di TikTok maupun di Shopee. Artinya apa? Affiliate membuka peluang semua orang dan sedikit bisa mendobrak dinding pembatas antara konten kreator yang udah paham digital maupun yang belum. Yuk kita akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu dan semoga teman-teman diberikan kemudahan dan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga permasalahan dan perjuangan kalian segera mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Intinya petunjuk dan kalian harus eksekusi dengan baik dan bersyukur ya. Kebanyakan dari kita itu merasa kurang bersyukur, selalu melihat di atas, dan mungkin termasuk saya juga. Dan saya selalu mengingatkan hal ini sebagai reminder diri saya pribadi. Kemarin saya mendengarkan kajian dari Ustadz ya teman-teman ya. Beliau bilang sebenarnya kita itu bekerja bukan untuk mencari rezeki, tapi kita bekerja itu untuk bersyukur karena kita sudah diberikan napas, sudah diberikan fisik yang kuat, diberikan otak buat mikir dan sebagainya. Nah, rezeki itu adalah yang diberikan sepenuhnya oleh Allah dan hak penuh oleh Allah. Gitu ya teman-teman ya. Ibaratnya selama ini kan kita kerja keras mati-matian supaya dapat rezeki lebih banyak. Nah, terus kemudian ini dibantah oleh statement Ustadz bahwa kalau konsepnya seperti itu berarti orang yang kerjanya lebih keras, lebih capek, lebih mati-matian berarti penghasilannya lebih besar dong. Jawabannya kan tidak. Rezeki sudah tertulis, sudah terukur, dan tidak tertukar ya teman-teman ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah bekerja ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kita, kerja keras kita itu sebenarnya yang paling utama. So, mulai sekarang ketika teman-teman konten affiliate, mulailah dari hati, anggaplah ini sebagai rasa bersyukur kalian lagi bisa loh konten. Itu ya, itu yang paling penting. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya, itu anggap aja sisi psikologisnya lah ya. Nah, kita akan lanjut aja kenapa affiliate makin susah, pemainnya makin banyak. Ya itu tadi, karena memang bariernya antara orang yang gaptek, orang yang di kota, orang yang sudah mempunyai studio dan alat lengkap, itu sudah nggak terlalu tebal lagi pembatasnya. Sudah hampir bisa dijebol. Bahkan seorang ibu-ibu cuman di depan pintu teras rumah, cuman promosi bahkan produk gagang pintu, tapi bisa mendapatkan omset yang luar biasa di TikTok ya teman-teman ya. Ini kan tapi cara ngomong dia, pembawaan dia itu sangat meyakinkan dan membuat orang itu juga merasa yakin gitu loh. Karena kalau kita membuat konten kita tuh tidak terlihat yakin, maka orang-orang juga akan semakin ragu juga. Kita aja ragu apalagi yang mau beli, betul kan? Kecuali produk-produknya itu yang memang produk yang dibutuhkan semua orang, gampang laku dan tidak butuh penjelasan dari kita, orang sudah pengen produk itu. Nah, itu beda cerita teman-teman. Oke, lanjut ya, next ya teman-teman ya. Banyak pemain makin susah artinya suplai video makin banyak, sedangkan audiensnya itu-itu aja. Apalagi kondisi perekonomian mungkin sedang tidak baik-baik saja. Udah pasti otomatis kalau nggak ada promo, nggak ada diskon, maka omset kita pun akan turun dan akan anjlok, benar? Nah, ini banyak teman-teman yang sepakat dan setuju. Ada beberapa kreator yang naik, ada juga beberapa kreator yang turun. Terutama kreator-kreator baru mulai banyak yang naik ya, dan kreator-kreator lama udah banyak yang turun. Dan menurut saya ini termasuk cukup bagus ya buat teman-teman pemula yang mau memulai, karena ada potensi bagi kalian bisa mengalahkan kreator lama. Ya, meskipun video kreator lama udah banyak, faktanya kreator lama ya banyak yang sekarang kalah dengan kreator yang baru, termasuk saya. Saya pun juga udah banyak yang bisa ngalahin saya teman-teman. Dan sekarang juga banyak konten AI ya, yang mana juga memberikan peluang baru nih bagi teman-teman semua yang mungkin tidak bisa menampilkan wajah pakai AI. Tapi apakah AI akan bertahan lama? Nah, ini kita tidak tahu ya. Ibaratnya kan dari dulu YouTube pun juga seperti itu kan teman-teman ya. AI pun juga kadang
ada perubahan aturan yang mana kita juga nggak bisa loh mengancam YouTube, mengancam TikTok. Wih, awas lo ya, sekarang bikin aturan AI boleh, besok kalau lo bikin nggak boleh, hati-hati, awas lo. Kan kita nggak bisa mengancam mereka begitu. Jadi kita sekali lagi cuman penumpang, kita sekali lagi cuman numpang di platform-platform itu, yang mana platform ini kita nggak pernah tahu loh. Ya, sekali lagi kita nggak pernah tahu mereka suka-suka mereka mau bikin aturan seperti apa. Ya, itulah nasib yang numpang. So, kita juga nggak bisa berharap dan menuntut banyak, teman-teman. Apa bukan berarti juga konten non-AI aman ya? Enggak juga. Pasti akan ada aturan-aturan yang terus diupdate. Kalau ada banyak oknum-oknum yang sengaja ngakal-ngakalin sistem, melakukan pelanggaran, justru akan makin susah karena aturannya makin ketat, ya. Kita udah melewati banyak pengalaman lah ya teman-teman ya. Dulu tiba-tiba ada konten cloning lah, konten inilah, tipe inilah, konten diupload ulang terus-terusan lah. Yang mana aturan semakin ketat, semakin ketat, semakin ketat, semakin ketat. Yang ujung-ujungnya yang susah siapa? Ya para pemain baru yang benar. Gitu ya. Jadi ya begitulah. Jadi ekosistem tetap harus kita jaga sama-sama. Yang mau pakai AI ya silahkan, yang nggak mau pakai AI juga silahkan. Yang penting keduanya tetap bisa amanah dan juga tidak melanggar aturan ya. Nah, mungkin ini juga penting bagi kita juga kalau misalnya produk itu ternyata kita tahu setelah kita kontenin beberapa kali, ternyata produk itu kurang bagus, ada baiknya untuk kita hentikan mempromosikannya. Dan kalau memang produk itu jelek dan benar-benar nggak layak, jangan dipaksakan untuk mempromosikannya secara berlebihan. Karena kembali lagi, ya pada akhirnya nanti semakin banyak pemainnya, pada akhirnya nanti integritas kita yang akan dipertaruhkan. Benar? Kepercayaan orang kepada kita yang akan dipertaruhkan. Apapun bisa jadi terjadi. Kita namanya manusia akan juga ada kemungkinan untuk melakukan kesalahan. Ya, kita ini juga pastinya nggak tahu segala hal. Ya kita upayakan semaksimal mungkin. Oh dulu nggak tahu nih ternyata produk ini kurang bagus. Sekarang kita tahu, ya udah kita stop untuk mempromosikannya. Dan kedepannya juga ya kalau memang sebisa mungkin, sejujur mungkin. Tapi kalau bisa juga tidak tidak overclaim yang gimana-gimana. Segala sesuatu yang memang tidak bisa diperdebatkan jangan sampai dibagus-baguskan gitu. Ibaratnya gini loh. Kalau soal rasa deh. Contoh, susu kambing rasanya enak menurut kita, menurut saya. Sebagian orang bilang enak. Kalaupun ada yang mengecam itu susu tidak enak, ya itu bisa diperdebatkan. Tidak ada masalah untuk kalian untuk terus memegang teguh apa yang kalian yakini gitu loh. Tapi kalau misalnya sebuah barang, sebuah kain yang tebal tipis kan juga menurut orang relatif ya. Tapi kan ada acuan. Yang tebal itu berapa, kira-kira ukurannya, yang tipis berapa. Tapi kan kita nggak bisa bilang dong kain yang benar-benar tipis terus kita bilang tebel, itu kan nggak bisa. Nah ini masih ada kayak tolak ukurnya. Kalau soal rasa itu kan agak susah ya teman-teman ya. Nih keramas aja nih, sampuan teman-teman, keramas nih ya. Ada orang yang pakai itu rontok rambutnya, ada orang yang nggak pakai itu malah cocok, malah ketumbinya hilang, malah rambutnya kuat. Nah terus yang benar yang mana? Nah sekali lagi kalau kayak gini susah untuk tolak ukurnya. Selama kandungannya tidak bermasalah, komposisinya sesuai, tidak overclaim, udah diuji lab dan udah ada sertifikasi halal dan sebagainya. Kalau ada orang yang tidak suka dan kalian suka, nah itu tidak masalah. Tapi kembali lagi kalau sesuatu yang batasannya itu masih ambigu dan juga bisa diperdebatkan, jujur ini juga kalian masih bisa memperjuangkan apa yang kalian yakini. Sebagai contoh, pasta gigi Mitu. Saya pakai sendiri gitu loh. Dan saya merasa pasta gigi ini bagus-bagus aja. Tapi orang lain menganggap, pakai pasta gigi itu nggak ada hasil sia-sia. Katanya bisa bantu gigi putih. Tapi gigi saya udah pakai sekitar 8 nggak putih-putih. Ternyata permasalahan orang tersebut bukan di giginya, tapi di karang giginya. Nah, di karang gigi itu kan harus scaling, harus ke dokter. Gak ada produk yang bisa merontokkan karang gigi teman-teman. Itu keras banget. Kalau produk bisa merontokkan karang gigi, serem. Emang kalian gak serem? Emang kalian mau sikat gigi pakai prostek gitu ya? Bisa merontokkan sesuatu yang keras banget kayak gitu, itu harus ke dokter di scaling, ya kan? Nah kalau ada yang mempromosikan bisa merontokkan ini, ya berarti memang dia udah nipu dari awal gitu kan. Nah sekarang ini penting, yaitu berusaha untuk menjaga integritas. Semakin banyaknya afiliator akan semakin besar potensi peluang-peluang banyaknya affiliate yang ngasal,
yang overclaim, yang nggak bisa dipercaya, yang pada akhirnya 4-5 tahun ke depan bisa jadi loh ya. Bisa jadi orang-orang udah nggak percaya lagi beli video di TikTok mungkin, beli video orang, dengar penjelasan affiliate, pada akhirnya mereka nggak percaya. Nah, poin pentingnya lagi, saat kalian menjaga integritas kalian dan berusaha untuk sebaik mungkin, yang mana kita semua pun pernah melakukan kesalahan dan saya pun juga nggak bisa sesempurna itu juga. Tapi kan kita bisa usahakan ya teman-teman ya. Itu yang akan jadi pemenangnya insya Allah suatu saat nanti. Yang pertama, kalian menjaga kepercayaan konsumen. Itu penting. Yang kedua, ya ini akan membangun integritas personal branding yang kalian punya juga pastinya teman-teman. Terus kemudian selanjutnya. Nah, jadi ada juga nih kasus-kasus sekarang ini adanya afiliator-afiliator yang menyalahkan pembeli. Pembeli kenapa kok tolol, kenapa kok bodoh, gak ngecek review orang. Ya biasanya kan dia ngelihat video tertarik produk, harusnya dia ngecek review orang, ngecek detail, ngecek deskripsi dan sebagainya. Guys, kalau kalian menuntut pembeli seperti itu, apa gunanya video kita yang kita bikin, video affiliate ini, video yang kita nge-review yang mempromosikan, apa gunanya video itu, gitu loh. Ya, ibaratnya gini loh. Kita itu dapat komisi, dapat uang dari para pembeli. Nah, pembeli ini yang ngeluarin duit, guys. Pembeli yang dikecewakan. Nah, masa iya sih kita dengan teganya membodoh-bodohin, tolol-tololin para pembeli ini gitu loh. Kita dapat uang dari mereka loh. Kan nggak mungkin kita tolol-tololin para pembeli ini kan. Salah sendiri, harusnya sekarang itu ngelihat rating atau review atau bintang ulasan-ulasan. Kenapa itu? Lah terus apa gunanya kita sebagai afiliator untuk mempromosikan itu? Harusnya kan kita itu ya tugasnya untuk menjelaskan itu loh, produknya realnya tampaknya seperti apa. Itu kan. Jadi coba deh teman-teman pertimbangkan. Kalian tuh dapat uang dari para pembeli yang ngeluarin duit. Tolong hentikan kalian ini menghina-hina para pembeli gitu ya. Itu poin penting karena tanpa mereka kita juga bukan apa-apa loh teman-teman. Ya, mungkin itu bisa kalian renungkan dimulai sekarang. Siapa tahu ini justru malah akan jadi berkah dan rezeki kepada kalian ketika kalian mulai ada pemikiran berniat baik untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Ya meskipun kita sama-sama semua manusia gak ada yang sempurna, banyak dosa, bedanya aib kita masih ditutup aja sama Allah, tapi gak ada salahnya kita untuk berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Benar gak? Ya, terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.